Jadi kalau Anda selama ini hanya berpikir tentang pestanya setelah komuni pertama, keliru. Perbaiki. Mulai dari sekarang, setelah komuni pertama, langsung ibadat. Shalom saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda sekeluarga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, tentu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, beberapa komentar yang disampaikan ke saya lewat channel YouTube Prodiakon yang mengatakan adakah teks panduan untuk ibadat syukur, untuk ibadat ini, dan berbagai ibadat umum di dalam gereja Katolik. Nah, oleh karena itu saya mengumpulkan berbagai macam teks yang pernah saya tulis, lalu saya kumpulkan menjadi satu, dan pada kesempatan ini akan saya share kepada Anda. Dan harapan saya mudah-mudahan itu dapat membantu Anda di dalam menjalankan tugas-tugas Anda. Entah Anda sebagai ketua rukun, sebagai ketua stasi, atau sebagai prodiakon, ataupun sebagai pemimpin doa yang diberi tugas untuk memimpin doa atau memimpin ibadat. Baik saudara-saudara, nah apa saja teks apa saja yang saya maksudkan di dalam panduan ini? Nah ini. Untuk kesempatan ini saya hanya memberikan 6 teks dulu, hanya ini yang sempat saya buat, dan ya siapa tahu mudah-mudahan di kesempatan yang lain dapat kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Yang masih tersisa dalam pikiran saya adalah teks tentang panduan ibadat persiapan pernikahan, tapi itu akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Inilah buku-buku yang akan dapat Anda download dari video ini. Di kolom deskripsi di bawah saya sudah sertakan linknya. Tinggal Anda klik dan Anda download, kemudian Anda print sebagai sebuah buku. Bukunya mudah di print karena ini ukurannya kertas A4. Jadi tinggal saja di print lalu dijilid, kemudian menjadi buku dan siap untuk Anda gunakan. Jumlah halamannya kurang lebih 50 halaman. Saya pikir itu tidak terlalu tebal dan tidak terlalu banyak untuk Anda print kemudian dijilid, dan juga tidak terlalu mahal saya pikir untuk dijilid. Baik saudara-saudara, sekarang mari kita lihat beberapa contoh teksnya. Saya akan bukakan teksnya dalam bentuk PDF. Nah saudara-saudara, ini dia teks panduannya. Panduan berbagai ibadat sabda umum, tentu saja di dalam konteks gereja Katolik. Kita mulai dari yang pertama adalah doa rukun. Ini teks ibadat sabda doa rukun, strukturnya mulai dari ritus pembuka, kemudian liturgi sabda, dan ritus penutup. Seperti biasanya, ibadat sabda Katolik umumnya terdiri dari 3 bagian seperti yang saya katakan tadi. Di sini ada 2 cara berdoa, ada cara A, ada cara B. Kemudian untuk teks bacaannya saya tidak sertakan di sini karena itu akan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Saran saya apabila tidak ada intensi permintaan yang khusus, maka di dalam doa rukun tersebut gunakanlah teks bacaan, entah itu bacaan pertama atau Injil, gunakanlah sesuai dengan kalender liturgi. Ini doa rukun. Kemudian ada untuk doa umatnya ini dapat Anda menyesuaikan, silakan dibaca, lalu kalau ada yang harus Anda ganti, boleh digantikan. Tidak harus menggunakan teks ini. Kemudian ada ibadat sabda ulang tahun, perayaan sabda ulang tahun yang dipimpin oleh prodiakon atau ketua rukun atau ketua stasi, ada para pemimpin doa. Strukturnya juga sama dengan ibadat syukur yang umum. Nah, untuk yang liturgi sabdanya dapat Anda sesuaikan. Bacaan pertama, kemudian ada bacaan Injilnya. Kebetulan di sini saya ambil adalah Injil Yohanes. Untuk ulang tahun. Jadi berarti kalau dia ibadat ulang tahun berarti kita cari Injil yang berkaitan dengan kelahiran kah atau umur yang panjang. Di dalam pengkhotbah ada juga mengenai umur yang panjang. Kebetulan ini yang saya ambil adalah kelahiran seorang anak. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, dan seterusnya. Lalu di sini renungan singkat. Saya sarankan Anda baca teks Injil ini baik-baik, lalu kemudian ditulislah secara ringkas renungan yang Anda buat. Kemudian ini persiapan ujian.
Ibadat sabda persiapan ujian. Biasanya ketika ada anak-anak yang akan ujian, entah ujian akhir sekolah atas, sekolah menengah atas, ataukah ujian akhir skripsi, ini boleh didoakan doa ibadat persiapan ujian dipimpin oleh ketua rukun kah? Atau Anda sebagai prodiakon boleh memandu ini. Kemudian untuk Injilnya, ini persoalan murid-murid yang diutus Injilnya. Boleh Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda dan boleh Anda cari dari Injil yang lain tentang Injil mana yang akan dibacakan di dalam ibadat sabda tersebut. Kemudian ini syukuran wisuda. Tentu saja syukuran wisuda ini juga penting. Kenapa? Karena ya artinya seorang pelajar itu sudah selesai secara formal. Selesai secara formal artinya siap untuk memasuki lapangan kerja. Maka ibadat sabda syukuran ini saya pandang perlu untuk ada ibadat panduannya. Di sini bacaan Injilnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini. Karena dia sudah selesai, sudah diwisuda, berarti dianggap sudah selesai, siap tempur, siap masuk dunia kerja, dan siap menjadi murid-murid Kristus, menjadi gembala, dan menjadikan seluruh bangsa sebagai murid Kristus. Doa umatnya ada. Tidak ada yang perlu saya komentar di sini, saya hanya memperlihatkan panduannya. Nah, saudara-saudara, apakah ini Anda lakukan di rumah Anda? Saya berpikirnya jangan-jangan kita hanya sibuk mempersiapkan secara fisik. Ibadatnya ya agak terpinggirkan. Maka perlu sekali ketika anak akan persiapan komuni pertama, perlu sekali diadakan ibadat persiapan. Nah, terutama di sini, di dalam doa ibadat ini, saya sertakan doa penyerahan keluarga. Di dalam doa penyerahan keluarga ini, anggota keluarga, orang tua, bapak atau ibu yang mendoakan ini, sebaiknya bapak atau ibu yang mendoakan ini dari anak yang akan menerima komuni pertama. Diserahkan artinya apa? Orang tua menyerahkan sepenuhnya anaknya kepada Tuhan Yesus dengan menerima komuni pertama. Doa umatnya ini saya sudah sesuaikan dengan keadaan. Walaupun demikian boleh Anda gantikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian yang paling sering dilupakan adalah ini. Ibadat sabda syukuran komuni pertama. Saya melihatnya di dalam masyarakat ketika komuni pertama selesai, orang sibuk dengan pestanya di siang hari dan saya jarang sekali melihat ibadat sabda syukuran. Syukurannya namanya itu yang berpesta, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Semestinya memang ada ibadat sabda syukuran setelah komuni pertama. Karena pesta-pesta itu, makan-makan itu ya hanya seremoni belaka. Yang pokok adalah sebenarnya ibadat sabdanya. Kita mau menyatakan syukur kepada Tuhan bahwa anak saya, anak kita ini sudah menerima komuni pertama. Jadi kalau Anda selama ini hanya berpikir tentang pestanya setelah komuni pertama, keliru. Perbaiki. Mulai dari sekarang, setelah komuni pertama, langsung ibadat. Setelah ibadatnya selesai, barulah Anda boleh berpesta ria, mau bersenang-senang atau bergembira ria bersama keluarga, bersama undangan. Karena ya kadang-kadang terlalu ramai di pestanya sementara ibadatnya terlupakan. Dan mudah-mudahan setelah menonton video ini, Anda tidak melupakan lagi hal-hal yang penting seperti ini. Ini semua saya sudah sesuaikan dengan dengan keadaan. Jadi bacaannya juga saya sudah sesuaikan, doa umatnya juga saya sudah sesuaikan. Nah, mudah-mudahan ini dapat membantu Anda dalam menjalankan tugas Anda. Nah, Bapak Ibu, demikianlah video singkat ini, panduan singkat di mana saya memberikan teks ibadat, berbagai ibadat sabda. Harapan saya semoga panduan singkat ini dapat membantu Anda di dalam menjalankan tugas-tugas Anda sebagai ketua rukun, sebagai ketua stasi, sebagai pemimpin doa maupun sebagai prodiakon di dalam menjalankan tugas-tugas Anda. Apabila ada yang ingin Anda komentari, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan bersedia untuk kita berdiskusi, saling menambah wawasan bersama-sama. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.